Selamat pagi saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kami yang berdiri dan masuk di dalam bait-Mu, ya Tuhan, tidak akan pernah melupakan kebaikan yang Engkau berikan sampai hari ini. Sampai sejauh ini kami ada di hadapan-Mu semua karena kebaikan-Mu. Sebab Engkau yang sudah mengampuni segala kesalahan kami, ya Tuhan. Engkau menyembuhkan segala penyakit kami. Engkau yang menebus hidup kami dari lubang kubur. Engkau yang memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Engkau yang memuaskan hasrat kami dengan kebaikan, sehingga kami menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini, hari Sabat, kami mau menguduskan, kami mau melayani, kami mau berkorban untuk kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hamba-Mu mempersilakan Engkau bekerja dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan dulu saudara, selamat beribadah. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan dimanapun berada, Shalom. Senang sekali pagi hari ini kalau kita boleh sama-sama kembali datang pada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita mau naikkan pujian penyembahan kita, sebab Dia Tuhan yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya senantiasa baru setiap pagi, setiap hari. Berkat Tuhan senantiasa dinyatakan, dicurahkan atas setiap hidup kita. Mari sama pagi hari ini kita siapkan hati kita siapkan penyembahan kita siapkan pujian kita yang terbaik. Kami naikkan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan sembah pujian kami pagi hari ini hanya bagi-Mu Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang baik, sebab Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari layakkan, kuduskan kami Tuhan, untuk kami masuk hadirat-Mu, untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau siap memberkati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau siap memulihkan keadaan kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau cukupkan Tuhan, yang letih lesu berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan, Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur kita pagi hari ini. Nah, Yesus Engkau baik. Naikkan syukur padamu, sembah sujud kepadamu di hadapan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu di hadapan tahta kemuliaan. Puji
pujian ini dari awal. Katakan sama-sama. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Kami sembah Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu pagi hari ini Allah. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak disembah. Mari Tuhan Kau layakkan kami. Layakkan kami masuk hadirat-Mu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan Hanya bagimu. Mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Mari pujikan, pujikan dari awal. Katakan sama-sama, mari masuk hadirat Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. hanya di hadapan tahta-Mu Tuhan kami bertelut, Kemuliaan hanya di hadapan tahta kemuliaan-Mu Tuhan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ku agungkan selamanya. Segala puji, Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. kemuliaan. Hanya bagimu terpujilah Mari lebih lagi. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. terpujilah. Segala puji, Puji, syukur bagimu, ku tinggikan Kami mau nikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau nikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Mari bawa lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Segala puji, Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. terpujilah. Biar jemaat Tuhan saja katakan syukur yes Lord. Kami mau nikmati lebih lagi Tuhan. Biar jemaat Tuhan saja katakan, angkat kedua tanganmu katakan.
namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. terpuji. Mari lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah sekali lagi sembah Dia. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah selamanya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Kami sembah, oh Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami bermasmur bagimu. Engkau gunung batu kami, Engkau perisai kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah, kami bersyukur Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terus sembah Dia pagi hari ini, naikkan ucapan syukurmu pagi hari ini. Angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu lawanan-Mu Tuhan, kami rindu jamahan-Mu Tuhan, pemulihan-Mu. Haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta kekal selamanya. Bagi Dia pujian. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
kaki Yesus. Selama lebih lagi, mari lebih lagi. Oh, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta bagi Yesus. Selama-lamanya. Selama-lama-lama-lamanya. Selama-lamanya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, mari sembah Dia lebih lagi. Angkat kedua tanganmu, tinggikan namanya. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi. Mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan mengatasi. Oh, sekali lagi tinggikan. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggi, 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 tinggikan, tinggikan dirimu Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, biar kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mengatasi bumi. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, berikan tepuk tangan. Sama-sama sorakan.
Engkau yang terdahsyat di antara yang dahsyat Tuhan. Saat kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan kami. Saat kami datang ke hadirat-Mu, Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau berkati kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami nikmati hadirat-Mu luar biasa Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu melimpah-limpah. Modal bagi kami minggu-minggu hari ini Tuhan, untuk kami berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan kami menikmati firman-Mu pagi hari ini. Apa yang Engkau mau sampaikan, Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai pagi hari ini hamba-Mu secara spesial Tuhan. Engkau urapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menegur kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menghiburkan kami, dan firman-Mu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap Tuhan Engkau berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Waktu kami serahkan selanjutnya pada Oma Esther melayani firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah, selamat menguduskan hari Sabat. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita bisa bertemu kembali di dalam bait Allah, kita bertemu kembali di dalam pendengaran kita akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ke-18. Sudah semua menemukan? Inilah kebenaran firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudaraku, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, saya beri judul pagi hari ini, membangun diri sendiri. Saudara, membangun diri sendiri. Kita tidak bisa membangun orang lain, kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk berubah kalau bukan dari kesaksian diri kita sendiri. Kalau firman Tuhan minggu yang lalu ada kata lebih berharga. Kalau kita lebih berharga, apa yang kita buat? Mengasihi Tuhan, ya, mengasihi keluarga, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Nah, untuk mengasihi diri sendiri, marilah kita membangun diri kita terlebih dahulu. Membangun diri kita terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita bisa membangun diri kita terlebih dahulu?
bagaimana dan apa yang harus kita buat untuk terus-menerus membangun di dalam kehidupan kita. Untuk terus-menerus kita mau diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Di sini ada 3 hal di dalam pembacaan kita. Pertama di sini dikatakan, kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, ada 3 hal yang akan kita bahas di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama ayat 12 dan 13, di sini dikatakan menghormati pemimpin. Saudara, kalau kita ada di gereja, pemimpin kita adalah hamba Tuhan secara manusia. Pemimpin kita untuk kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Ya, kalau minggu yang lalu mengasihi Tuhan, memang nomor 1 mengasihi Tuhan. Nah, pagi hari ini kita berangkat dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah menghormati pemimpin. Mengapa? Tegas di sini dikatakan, mereka yang bekerja keras memikirkan kesejahteraan jemaat. Mereka pemimpin gereja bekerja keras menyejahterakan jemaat. Lewat doa, lewat firman Tuhan, lewat hal-hal yang menuju ke jalur kebenaran firman Tuhan. Ini saudara, jadi hamba Tuhan, kita tidak perlu menghormati yang berkelebihan. Tapi paling tidak saudara tahu, pekerjaan mereka, pekerjaan pemimpin gereja, berdoa untuk jemaat, supaya hidup jemaat ada damai, ada sukacita, sejahtera di dalam kehidupannya. Firman yang disampaikan setiap saat. Sebelum firman disampaikan, hamba Tuhan terlebih dahulu harus menghormati Tuhan yang sudah memberikan kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang diberkati. Supaya apa? Supaya kita berjalan di jalur kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Supaya kita lurus ada di hadapan Tuhan. Ini hormat kepada pemimpin gereja. Supaya ada kasih, ada hidup yang penuh dengan damai. Inilah doa hamba-hamba Tuhan. Inilah doa pemimpin-pemimpin gereja. Supaya jemaat yang dilayani, jemaat yang dititipkan Tuhan untuk terus dilayani, hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam damai sukacita, hidup penuh dengan kesabaran, kemurahan, buah roh ada dalam kehidupannya. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah hidup kita hanya menghormati pemimpin yang ada di gereja? Apakah hidup kita tidak menghormati pemerintahan yang ada? Saudara yang diberkati, supaya ada kasih dan damai, kita juga menghormati pemerintahan yang ada. Jadi saudara, kalau saat ini pemerintahan mengadakan PSBB ataupun protokol yang harus kita ikuti, mari kita ikuti. Walaupun secara manusia kadang-kadang ini pakai masker ngap, ya, kadang-kadang lupa pakai masker. Nah, ini juga harus kita hormati. Saudara, di dalam Roma 13 ayat 1-2, Roma 13.
Roma 13 ayat 1-2. Perhatikan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan, siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi ketetapan pemerintah ini adalah ketetapan dari Allah. Pemerintah yang dipilih oleh warga negara Indonesia itu juga ketetapan dari Allah. Jadi kalau kita disuruh pemerintah seperti ini, ayolah kita ikuti. Karena pemerintah itu dari Allah. Kalau kita tidak mengikuti berarti firman Tuhan katakan melawan kehendak Tuhan. Saudara, apa itu corona, apa itu covid, apa itu ini itu tidak ada yang tidak percaya. Coba kalau saudara membaca di dalam berita, berapa bulan ini yang kena covid? Karena mereka tidak mentaati peraturan. Masih ada gerombolan. Masih ada yang kongko-kongko di sana. Tidak menjaga jarak. Tidak cuci tangan. Saudara, ini peraturan pemerintah. Mari kita ikuti supaya kita selamat, supaya damai di dalam kehidupan kita tetap ada. Supaya kita tidak melawan pemerintah dan tidak melawan Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Pemerintah, kita menghormati pemimpin. Kita menghormati pemimpin yang ada di pemerintahan. Bagaimana kita menghormati dalam keluarga? Kita menghormati orang tua yang menjadi pemimpin di dalam keluarga. Saudara, pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang menurut kebenaran dan seturut sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Pemimpin keluarga adalah orang tua. Orang tua yang bagaimana yang harus kita teladani. Orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Orang tua yang tidak berlaku kasar kepada anak-anaknya. Orang tua yang ada dalam kasih Tuhan. Saudara, orang tua tetap orang tua, ingat. Orang tua tetap orang tua yang harus kita hormati. Bagaimana dengan orang tua yang begini-begini? Itu urusan dia dengan Tuhan. Amin? Enggak ada amin. Aminnya telan aja ya. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama. Ini udah ketetapan dalam kebenaran firman Tuhan. Hormatilah pemimpin. Di dalam gereja, hormatilah pemimpin. Di dalam pemerintahan, hormatilah pemimpin. Di dalam keluarga. Hormatilah orang tuamu. Supaya engkau diberi umur panjang di mana engkau berada. Saudara yang diberkati Tuhan. Jangan lupakan itu. Tadi ayat 12, ayat 13 dengan tegas mengatakan. Mereka yang bekerja keras dan engkau yang menghormatinya. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam koreksi diri, sudahkah aku menghormati pemimpin di gerejaku? Sudahkah aku menghormati pemerintahan yang ada di dekatku, yaitu RT RW? Sudahkah aku menghormati orang tuaku yang sudah memberikan segalanya bagi aku? Walaupun itu tanggung jawab orang tua. Itu kewajiban orang tua. Mari saudara, kalau memang ini belum kita lakukan, mari pagi hari ini hormatilah Tuhan, hormatilah pemimpinmu lewat doa.
doa saudara untuk kekuatan pemimpin-pemimpin gereja. Doa pemimpin-pemimpin gereja untuk kekuatan sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Yang kedua saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua ayat 14-15 dari 1 Tesalonika. Ini dikatakan, kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua saudara, membangun diri dengan kesabaran, ya. Di sini dikatakan tegurlah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi membangun diri di dalam kesabaran. Saudara, kesabaran itu tidak mudah. Saya dari dulu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kesabaran yang ekstra. Dari dulu. Untuk menghadapi apapun, menghadapi siapapun, Tuhan berikan aku kesabaran. Saudara, tidak mudah saudara untuk membangun kesabaran terhadap semua orang. Artinya menegur sesama dengan sabar. Saudara, biasanya orang kalau ditegur itu paling enggak mau ya. Tapi nanti kalau sudah jalan berapa, dia merenungkan baru benar ya. Oma kemarin seperti ini, oma kemarin seperti ini, benar juga. Ya kan? Kadang-kadang anak saya juga negur saya. Oma aku enggak suka kalau oma seperti ini, oma aku maunya oma begini. Saya tidak sungkan-sungkan atau segan-segan minta maaf pada anak-anak saya. Oke, kalau tidak berkenan, maaf. Jadi timbal balik saudara, bukan hanya anak yang minta maaf pada orang tua pun minta maaf kepada anak-anak kalau orang tua itu merasa salah. Karena sekarang ini zamannya bukan zaman dulu, tapi etika tetap ada di dalam pelajaran zaman sekarang. Yaitu menghormati, itu tetap ada karena firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, menegur jangan sampai menghina. Ingat ya, kesabaran itu untuk menegur, tapi menegurnya dengan sabar. Menegur itu jangan sampai menghina. Tahu ya artinya? Kita menegur tapi kita langsung menghina. Kamu jangan begitu. Dan selanjutnya. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menegur. Sabar saat menghibur. Firman Tuhan katakan, hiburlah mereka yang susah. Sabar di dalam menghibur mereka. Kalau ada saudara kita yang meninggal, saudara kita yang sakit, saudara mesti menghibur mereka. Sabar ya. Tuhan lebih sayang dia. Sabar ya. Tuhan mengasihi dia. Walaupun kita merasa kehilangan. Walaupun kita merasa kok begini Tuhan. Tapi kita menegur dengan sabar. Membela yang lemah dengan sabar. Bukan ditindas. Membela yang lemah dengan sabar. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membela orang yang kuat, membela orang yang ada, membela orang yang lebih segalanya, itu gampang. Tapi membela orang yang lemah, mudahkah? Tidak. Tapi inilah yang dikehendaki Tuhan, belalah mereka yang lemah.
Kalau yang mereka yang sudah lebih, itu paling gampang. Tapi yang lemah, makanya di tempat ini ada beberapa jiwa yang lemah, yang perlu pembelaan dari jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita tanamkan kasih, damai, sejahtera, sukacita di dalam membela orang-orang yang lemah. Bukan hanya lemah tubuh, tapi lemah di seluruh aspek kehidupan. Ini yang perlu kita bela. Saya di tempat ini dari dulu mengajarkan. Mari kita murah hati. Mari kita bela yang lemah. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan di ayat 14-15 dikatakan yang terakhir. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita membalas budi baik dengan orang baik, paling gampang. Tapi bagaimana membalas orang yang jahat dengan kita? Semudah itukah? Tidak. Seringkali kita perhitungkan, oh dia sudah jahat sama aku. Oh dia sudah begini sama aku. Oh dia tidak pernah begini sama aku. Tapi inilah firman Tuhan yang pagi hari ini mengingatkan kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dengan lemah lembut, dengan sabar. Saudara yang diberkati Tuhan, dengan sabar. Aku nggak bisa sabar, aku yang begini, ya begini. Salah saudara. Kapan kita mau berubah diri? Kapan kita mau mengubah diri kita? Kalau kita selalu berkata, aku yang begini, yang ya begini. Bagaimana firman setiap saat didengar? Masukkah dalam hati kita? Masukkah dalam kehidupan kita? Masukkah dalam pemikiran kita? Berarti firman Tuhan itu sia-sia. Kita mendengar, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah mereka dengan kebaikan. Orang menolong orang baik gampang. Orang menolong yang sering menolong kita gampang. Tapi bagaimana dengan orang yang menjahati kita? Gampangkah kita menolong mereka? Ada perhitungan tersendiri pada saat kita mau menolong mereka. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini. Apapun yang kita lakukan. Marilah kita bersumber kepada firman Tuhan. Mendoakan pemimpin. Membangun dengan sabar. Dan yang terakhir, ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang terakhir membangun diri, tetap bersyukur. Tetap berdoa, tetap bersukacita. Orang yang mudah bersyukur akan terus berdoa. Orang yang mudah bersyukur akan terus bersukacita. Orang yang mudah bersyukur tidak akan memadamkan roh di dalam kehidupan kita. Ayat 19 di sini dikatakan, janganlah padamkan roh. Kalau kita mau membangun diri kita, jangan padamkan roh. Biarlah roh itu tetap menyala-nyala. Tuhan, aku mau membangun diriku sendiri. Tuhan, aku mau membangun untuk kesaksian mereka. Jadi mari kita bersama-sama saudara. Orang yang bersyukur itu mampu menghadapi tantangan apapun. Orang yang bersyukur itu mampu menghadapi kehidupan seperti saat ini. Yang kerja seminggu cuma 3
kali bekerja. Malah ada yang seminggu total di rumah. Tapi kita bersyukur. Bagaimana mau bersyukur, Oma? Gaji dipotong. Semua mengalami. Jadi orang yang bersyukur itu mampu menghadapi tantangan apapun, saudara. Ekonomi, keadaan seperti ini. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Intinya jangan padamkan roh. Biarlah hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Untuk itu kita mampu menghormati pemimpin. Kita mampu membangun diri kita dengan sabar. Kita mampu membangun diri kita dengan senantiasa mengucap syukur. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sesulit apapun kehidupan kita, bukan hanya keluarga besar GPPSL Rapa. Hamba-hamba Tuhan, Oma ini dipandang hamba-hamba Tuhan Jabodetabek orang tua. Banyak yang sharing, saudara. Tapi inilah yang dialami. Bahkan di WA ada, mulai hari ini kita tidak ibadah tatap muka, tapi kita ibadah live streaming. Kita ibadah online, lewat Facebook, lewat ini. Gereja gede loh saudara. Berapa hamba Tuhan di tempat ini? Minggu ini tidak ada ibadah karena PSBB. Tapi kita bersyukur. Kemarin yang saya share di grup wanita. Gembala saudara mendapat penjelasan dari Binmas, Bimbingan Masyarakat Dadap. Boleh asalkan mentaati peraturan pemerintah. Asalkan protokol yang sudah ada terus dijalankan. Cuci tangan, pakai masker, ya. Jadi Oma itu selalu bilang sama tim musik, pakai masker. Tim musik padahal ada begini, tapi kenapa nggak dipakai? Lebih cakep pakai ini, ya kan? Kan seluruhnya. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama. Firman Tuhan pagi hari ini sudah kita dengar. Firman Tuhan pagi hari ini sudah kita terima. Dengan judul membangun diri sendiri. Membangun diri sendiri terlebih dahulu. Baru kita menjadi saksi, kesaksian keluar, dan baru orang lain melihat, oh dia baik. Oh dia menghargai pemimpinnya, dia menghargai, menghormati pemerintah yang ada. Oh dia dengan penuh kesabaran mengajarkan aku. Dan dia senantiasa mengucap syukur apapun yang terjadi. Gaji merosot tetap mengucap syukur. Usaha merosot tetap mengucap syukur. Saudara. Makanya hamba Tuhan di tempat ini kalau berdoa, Tuhan berkati sidang jemaatmu di dalam rumah tangga, pribadi lepas pribadi, usaha pekerjaan mereka. Saudara, mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama untuk merubah diri, membangun diri kita. Baru kita membangun orang lain. Suami istri, suami bisa merubah istri kalau suami menjadi teladan. Suami bisa merubah anak-anaknya kalau suami juga mau membangun dirinya sendiri. Oh papaku sekarang sudah berubah, oh papaku sekarang begini, oh menjadi teladan bagi aku. Istri demikian juga. Istri meneladani suami, suamiku tuh kalau
Malam berdoa, suamiku kalau pagi ngajak aku berdoa bergandeng tangan. Istri mengajak anak-anaknya berdoa. Memberi teladan. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak harus menghormati orang tua. Amin anak-anak. Youth. Ya. Harus menghormati orang tua. Saudara yang diberkati Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan untuk saya dan saudara pagi hari ini. Mari kita bersama-sama saling bergandeng tangan, membangun diri, menghormati pemimpin, membangun dengan sabar, dan terus membangun di dalam ucapan syukur kita. Tuhan memberkati saudara dan saya pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita. Jika di antara saudara ada yang belum atau mau membangun diri sendiri lewat kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saudara dan saya terima. Mungkin saya tidak bisa mengendalikan emosi. Mungkin saya tidak bisa sabar. Tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Kita harus sabar. Puji Tuhan. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Kalau kita mau membangun diri kita, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya Yesus. Jangan padamkan roh kalau kita mau membangun diri kita. Berkaryalah Roh Kudus yang mampu mengubahkan hidup kita. Oh haleluya Yesus. Glory, terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa.
saudara, dia menghormati bapaknya. Pagi hari ini kita juga mau meneladani Yesus. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur akan kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau menasihatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami tetap menghargai pemimpin-pemimpin kami. Untuk kami tetap membangun kesabaran di dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap mengucap syukur Tuhan. Di dalam pribadi kami, apapun yang terjadi ya Bapa, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan kehidupan sidang jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati senantiasa di dalam kehidupannya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada. Dari pusat sampai RT Tuhan, sampai daerah-daerah Tuhan berkati di dalam Tuhan memerangi COVID saat ini ya Bapa. Kami senantiasa bersatu hati berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi untuk menguasai bangsa dan negara ini ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak Tuhan yang beribadah di tempat ini. Yang saat ini bertatap muka dengan satu dengan yang lain. Apapun maupun yang ada di rumah, Tuhan berkati, bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, jauhkan dari kerugian apapun ya Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, yang kecewa Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan pulihkan senantiasa di setiap aspek kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan hamba-hamba-Mu di tempat ini, berikan kekuatan yang ekstra. Berikan kesabaran, berikan kami mempunyai hati seorang pemimpin ya Bapa, yang selalu rendah hati, yang selalu mensyukuri apa yang ada, yang selalu berdoa untuk jemaat Tuhan, yang selalu memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, pakai hamba-hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan gereja-Mu, GPPS Indonesia, GPPS Jabodetabek, bahkan GPPS lokal. Hamba-Mu serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang terus melanjutkan gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Biarlah tetap ada di negara Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Yang saat ini sedang mengadakan ibadah lewat online. Yang saat ini mengadakan ibadah dengan tatap muka. Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih Bapa Surgawi. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan waktu ini saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Oh haleluya Yesus. Haleluya, glory Yesus. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri. Kembali kita akan sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar.
Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat, bawalah kebenaran firman Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat ini engkau terima. Haleluya, haleluya. Amin. Aku percaya Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberkati kami. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya. Haleluya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Percaya Aku ajaib. ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Turun memulihkanku. memulihkanku. Kau turun tangan Menyembuhkanku. menyembuhkanku. Haleluya. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Haleluya. Kita terima berkat Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih juga Oma Gembala buat pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati di masa tuanya. Tetap sehat, tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku diberkati. Kami bersyukur bahwa setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari-hari kami senantiasa Engkau menyertainya. Kau curahkan kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami. Nyata bagiku nikmat kebajikan, sebab balasanku Terima kasih atas pelayanannya Evan, Sifta, Ishak, Mas Agus, terima kasih. Cici berdua, terima kasih. Cici Acik, Cici Aswan, terima kasih. untuk menyediakan aku diberkati, dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan. Dialah yang memberkati kita. Dialah sumber kekuatan bagi setiap hidup kita. Sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata, nikmat kebajikan, Sebab alasanku limpahkan dan anugerahnya aku diberkati, dilimpahi
Yesus memberkati.